Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Musuh ingin musuh lebih banyak mati di tangan dia. Ini sehingga kelihatan pada orang banyak bahwa dia melakukan amalan ahli syurga. Wahwa min ahli nar, padahal dia adalah ahli neraka. Demikian juga sebaliknya. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nari fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlil jannah. Dan sesungguhnya ada juga orang yang melakukan atau yang beramal dengan amal ahli neraka. Artinya dalam hidupnya mungkin banyak melakukan perbuatan maksiat, tidak beribadah kepada Allah, tidak melaksanakan salat, dan banyak melakukan perbuatan maksiat lainnya, sehingga yang nampak di mata manusia perbuatannya itu adalah perbuatan ahli neraka, fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk ahli syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin diceritakan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan yang oleh Imam Bukhari hadis ini dimasukkan pada bab mati syahid, ya. Ini dalam anggapan kebanyakan manusia dan dalam anggapan laki-laki tersebut. Sementara orang lain sudah beristirahat, dia masih tetap mengejar-ngejar musuh sehingga dia banyak bisa mematikan musuh. Dan ini juga diyakini oleh orang-orang banyak yang ikut berperang pada waktu itu, bahwa si laki-laki inilah yang akan mendapat banyak pahala dan yang akan mati syahid. Ini yang dimaksud, dia melakukan amalan menurut pandangan manusia, dia melakukan amalan ahli syurga, padahal baginda Rasulullah mengatakan dia ahli neraka. Mengapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan pada hadis berikutnya. Pada hadis berikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, salah seorang sahabat Rasulullah. Lalu pada hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladzi la yakzib. Artinya menceritakan tentang sifat Rasulullah yang sebagai orang yang tidak pernah berdusta, al-masduq alladzi yusaddiquhu rabbuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah? Sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan dalam perut ibunya sebanyak 40 hari. Kemudian thumma yakunu fi dzalika 'alaqah. Kemudian setelah dikumpulkan 40 hari, lalu yang sudah dikumpulkan itu dia menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu melengket pada rahim. Misla zalik, juga sebanyak 40 hari. Thumma yakunu fi dzalika mudghah. Misla zalik. Kemudian 40 hari lagi dia menjadi mudghah, menjadi gumpalan sebanyak 40 hari. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus malaikat kepada kandungan tersebut, fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan 4 kalimat, 4 kata-kata
bikatbi rizqihi, yaitu diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat rizki yang diterima oleh si janin tersebut, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun au sa'idun, atau penderitaan atau kebahagiaannya. Jadi pada saat ada di dalam kandungan sudah ditetapkan rizki, sudah ditetapkan ajal, sudah ditetapkan amalan apa yang dilakukan, bahagia ataupun celaka. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, salah seorang kamu melakukan pekerjaan atau perbuatan amalan ahli syurga, sehingga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan balasan yang akan diterima itu, kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah terdahulu kitab baginya ataupun catatan-catatan baginya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, wa inna ahadakum, dan seseorang di antara kamu juga melakukan amalan ahli neraka, sehingga tidak jauh antara dia dengan meninggalnya itu kecuali satu hasta, dan dia telah didahului oleh catatan Allah. Lalu dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka dengan demikian dia akan menjadi penduduk syurga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini menyatakan kepada kita bahwa laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah pada hadis pertama itu, dia memang seorang yang banyak melakukan amalan-amalan ahli syurga. Dia berperang begitu banyak musuh yang dia bunuh. Pada lahirnya dia sebagai ahli syurga. Tapi ketetapan Allah sudah mendahului amalannya. Pada saat atau dikarenakan ketetapan Allah sudah mendahului perbuatannya, lalu pada bahagian akhir dari kehidupannya dia berubah, tidak lagi melakukan amalan ahli syurga. Dia sampai ista'jalal maut, dia menginginkan supaya segera mati, sampai dia tusukkan badannya di pedang. Jadi sehingga dikatakan oleh baginda Rasulullah, tidak jauh antara amal kebaikan dengan masa meninggalnya kecuali satu hasta. Artinya cuma sebentar terjadi perubahan pada pikirannya, sehingga dia menusukkan badannya di pedang tersebut sampai membuat si laki-laki itu mati. Jadi kalau kita umpamakan para jamaah sekalian, kalau misalkan ada orang berusia 50 tahun, jadi selama kita umpamakan saja misalnya, mungkin 48 tahun dia melakukan amal kebaikan, dan amal kebaikan yang dia lakukan itu yang nampak di pandangan manusia lain, ya, dia berjuang melawan musuh, umpamanya dia melakukan kebaikan-kebaikan, banyak membantu orang, dia banyak membantu kepentingan sosial, sehingga di mata orang banyak bahwa dia orang baik-baik. Tetapi kemudian 1 tahun menjelang dia meninggal, atau boleh jadi lebih dekat, lebih pendek lagi, tiba-tiba pikirannya berubah. Dia tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, sampai pada saat dia meninggal al-innamal a'malu bi khawatimiha, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan seseorang itu yang dinilai adalah pada bagian akhir. Walaupun cuma sebentar,
diibaratkan oleh Rasulullah zira'un, hanya 1 hasta lagi menjelang dia meninggal, pikirannya berubah, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, maka akhir-akhirnya dia akan menjadi ahli neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak dipahami bahwa si laki-laki ini banyak melakukan kebaikan lalu tidak dibalas kebaikan. Bukan demikian, sehingga tidak terkesan seolah Allah tidak adil. Begitu banyak dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kok malah dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang terjadi adalah dia melakukan kebaikan seperti dinyatakan dalam hadis ini, itu kebaikan yang dilakukan yabdu linnas, ya, fima yaran nas wa ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah. Setiap perbuatan yang dilakukan itu nampak baik di pandangan manusia. Itu maknanya dalam batinnya belum tentu sesuai dengan yang nampak pada orang. Boleh jadi dia banyak berperang, boleh jadi dia banyak membantu kebaikan-kebaikan, walaupun nampak di mata orang melakukan kebaikan, tetapi batinnya tidak sesuai dengan yang nampak pada orang. Kalau sebagai seorang pejuang, kalau sebagai seorang panglima perang yang berada di garda depan dalam melawan musuh, boleh jadi tujuannya supaya dia dipandang sebagai panglima perang yang hebat. Kalau dia suka membantu orang-orang miskin, suka membantu orang-orang du'afa, suka memberikan bantuan untuk pembangunan jalan, pembangunan masjid, pembangunan dayah dan lain sebagainya, nampak di mata manusia fima yaran nas ya'malu amala ahlil jannah. Pada pandangan manusia dia melakukan perbuatan ahli syurga, tetapi batinnya yang tersembunyi tidak seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, pikirannya di akhir ajalnya berubah dan dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia sampai dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diyakini oleh orang banyak ternyata belum tentu demikian kesudahan dari seseorang. Walaupun nampak di mata manusia dia orang baik, tapi di mata Allah karena kebaikan itu hanya lahiriah saja, sedangkan batinnya tidak sesuai dengan lahirnya. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka banyak para ulama mengamalkan doa yang mungkin sering kita bacakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya kami nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi meninggal dalam keadaan baik. Karena betapa banyak dalam hidup ini kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi sangat boleh jadi tidak ada jaminan bahwa kita juga meninggal dalam keadaan baik. Itulah pentingnya kita senantiasa bermohon kepada Allah supaya ketaatan hati kita tetap di dalam agama Allah, tetap taat dalam beribadah, tidak sampai berpaling. Hati kita ini selalu berada dalam genggaman Allah. Makanya kita juga perlu mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, kami memohon kepadamu, tetapkanlah hati kami dalam keadaan taat kepadamu. Jangan palingkan hati kami, lebih-lebih pada saat-saat kami meninggal. Jangan palingkan hati kami kepada kemaksiatan, sehingga apabila kami meninggal nanti dalam keadaan kemaksiatan yang ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Itulah senantiasa yang perlu kita doakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya kita jangan berbangga dengan banyaknya amalan yang kita lakukan sekarang, karena tidak ada jaminan siapa tahu nanti di akhir zaman atau di akhir ajal kita bisa berubah, berbalik, karena baginda Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari ini, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu dinilai amal terakhir yang dia lakukan pada saat dia ditarik ajalnya atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkesan apa yang dilakukan itu tidak bermakna sama sekali, apalagi dia melakukannya bukan lillah tapi demi kepentingan duniawi, agar orang menilai dia sebagai orang yang taat, orang yang hebat dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh bangga dengan amal ibadah kita, tapi kita tapi kita senantiasa memohon kepada Allah semoga ketaatan kita tetap baik dan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dimatikan Allah dalam keadaan hati kita tetap dalam agama Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa dikhawatirkan oleh ulama-ulama dahulu, sehingga mereka tidak berbangga dengan amalan-amalan yang nampak dilihat oleh manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.